Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Bu Dede dalam video pembelajaran kali ini tentang barisan dan deret. Untuk pertama kali, coba siapa yang suka menabung? Cung, di sini. Mungkin ada yang menabung bulan pertama itu Rp50.000, bulan kedua Rp60.000, bulan ketiga Rp70.000, begitu seterusnya ya. Lalu kamu ingin tahu berapa banyak tabungan kamu kalau menabung selama 1 tahun? Itu kira-kira gimana caranya? Masa menghitung satu per satu gitu ya? Nah, kita untuk belajar di sini itu untuk menghitung tabungan itu kita bisa menggunakan rumus barisan dan deret. Kira-kira kenapa bisa begitu? Yuk, coba perhatikan bilangan ini. Nah, ini ada sebuah barisan Rp50.000, terus Rp60.000. Nah, ada lagi Rp70.000 sampai, nah ini ada titik 3. UN. Barisan tadi itu, nah ini ada yang dilingkari. Yang dilingkari itu suku pertama atau U1. Suku pertama nama lainnya itu A. Selanjutnya, dari barisan ini ada arah panah 60.000 ke 50.000, maksudnya apa? Ini itu kita nanti mencari selisih. Selisih dari data kedua dikurangi data ke 1. Rp60.000 dikurangi Rp50.000, hasilnya Rp10.000. Barisan ini lagi. Nah, ini ada arah panahnya. U3 dikurangi U2. Jadinya selisihnya itu hasilnya Rp10.000. Kok sama? Nah, jadi karena sama ini membentuk suatu barisan. Nah, ini setelah melihat barisannya, loh kok ada UN. N itu berapa? Nah, di sana kan mau tahu jumlah tabungan selama 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Berarti jumlah tabungan selama 12 itu berapa? Nah, ini jadi N-nya itu adalah 12. Suku pertama itu Rp50.000, selisih atau B-nya Rp10.000 dan N-nya itu 12. Nah, dengan diketahui yang A, B sama N-nya itu, kita menggunakan rumus jumlah dari suatu barisan aritmetika. Nah, ini rumusnya SN sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 kali B. Hasilnya ini diperoleh dengan cara apa? N-nya ganti 12. Nah, ini N-nya juga ganti 12, A-nya ganti Rp50.000, N-nya ganti 12, B-nya ganti Rp10.000. Dari yang sudah diketahui tadi, dibagi dulu. 12 dibagi 2, 6. 2 kali Rp50.000, Rp100.000. 12 kurangi 1, 11 dikali 10. Jadinya 110. 100 tambah 110, 210.000. 6 kali 210.000 jadinya 1.260.000. Nah, ini S12 itu artinya apa? Jadi ini artinya
Jumlah tabungan selama 1 tahun adalah Rp1.260.000. Mungkin ada yang bertanya, apa sih barisan dan deret itu? Nah, ini barisan bilangan adalah kumpulan urutan bilangan-bilangan yang diatur menurut suatu aturan atau pola tertentu. Kita lihat, nah ini bentuk umum barisannya. Ada U1, U2, U3 sampai UN, di mana U1 itu suku pertama, U2 suku kedua, dan seterusnya. Contoh 1. 2, 6, 10, 14 sampai tak hingga. Di sini ada 2 ke 6, 6 ke 10, 10 ke 14. Maksudnya apa? Ini 2 ke 6 atau 6 ke 2 itu 6 ke 10, 10 ke 4. Selisihnya apa? Sama apa? Tidak. Maksudnya seperti itu ya. Nah ini selisihnya itu 4. Dari mana? 6 dikurangi 2, 4. 10 dikurangi 6, 4. 14 dikurangi 10 juga 4. Jadi ini membentuk suatu barisan karena selisihnya sama, yaitu 4. Nah ini selisih diperoleh dari U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, terus U4 dikurangi U3, dan seterusnya. Contoh kedua, ada suatu barisan 12, 6, 3, 3 per 2, dan seterusnya. Ini selisihnya berapa? Ada 6 ke 12, 3 ke 6, 3 per 2, dengan 3. Ini selisihnya, nah ini. Nah, selisihnya atau B-nya 1 per 2. Diperoleh dari mana? Diperoleh dengan U2 dibagi U1, U3 dibagi U2. Sedangkan deret, nah ini bentuk penjumlahan dari suku-suku pada barisan bilangan. Nah ini deret aritmetika, ada jenisnya. Deret aritmetika itu bentuk penjumlahan dari suku-suku pada barisan bilangan. Bentuk umumnya, nih bentuk umumnya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN. Contohnya adalah menjumlahkan tabungan tadi ya. Ada lagi nih barisan aritmetika. Kalau barisan aritmetika itu rumusnya suku ke N. Suku ke N itu atau UN sama dengan A plus N-1 kali B. Sedangkan bedanya rumusnya itu UN dikurangi UN-1 atau U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, begitu seterusnya. Nah ini cirinya, selisih setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama atau tetap. Nah ini deret aritmetika itu rumusnya Sn sama dengan N per 2, 2A plus N-1 kali B, atau rumus lainnya itu Sn sama dengan N per 2A plus UN. Di sini, di dalam rumus yang atas ada rumus UN, jadinya A plus UN. UN itu kan rumusnya tadi A plus N-1 kali B. Karena ada 2A, jadinya A di sini tetap, sedangkan A yang satunya ikut ke UN. Nah, ini cirinya, selisih setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama atau tetap. Ada lagi barisan dan deret geometri. Rumus barisan geometri itu, nih, suku ke N itu UN sama dengan AR pangkat N-1, di mana R itu rasio dengan rumus UN dibagi UN-1.
Ini cirinya adalah perbandingan setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Kalau deret geometri, rumus jumlah suku n pertama. Di sini ada dua. Ini ya, ada R lebih dari 1. Rumusnya Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per N min 1. Atau kalau R-nya kurang dari 1, berarti kalau R-nya itu negatif ya, ada 0. Sn-nya itu A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, ini keterangannya. A-nya itu suku pertama, R itu rasio, N itu banyak suku. Ada lagi deret geometri tak hingga. Itu yang banyaknya sukunya itu tak hingga jika rasionya ada di interval R lebih dari min 1 kurang dari 1. Maka rumusnya itu ini, S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Contohnya, suku ketiga dan suku kelima suatu barisan geometri berturut-turut adalah 8 dan 32. Suku ke-8 barisan tersebut adalah, nah ini contohnya, yang pilihan A itu 128, B-nya 256, C 182, D 281, yang E 812. Jawabannya bagaimana? Ayo. Nah, sekarang diketahui U3 sama dengan AR pangkat 3 min 1 sama dengan A kali R pangkat 2 sama dengan 8. U5 sama dengan A kali R pangkat 5 min 1 sama dengan ditanyakan U8. Penyelesaiannya bagaimana? Di sini substitusikan A kali R pangkat 2 sama dengan 8 ke A kali R pangkat 4 sama dengan 32. A kali R pangkat 4 sama dengan 32. Nah, di sini R pangkat 4-nya bisa dipisah menjadi R pangkat 2. Kemudian 8 kali R pangkat 2 sama dengan 32. R pangkat 2 sama dengan 32 dibagi 8. R pangkat 2 sama dengan 32 dibagi 8 sama dengan 4, di mana R itu adalah plus 2 dan min 2. Nah, sekarang ini hasilnya tadi menjadi R-nya kalau 2 berarti A kali R pangkat 2 sama dengan 8. R-nya ganti 2 berarti A kali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Jadi A-nya itu A kali 4 sama dengan 8. A-nya menjadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, ini hasilnya. Ini yang kalau R-nya sama dengan 2 ketemu A-nya itu 2. Sekarang kalau U8 sama dengan A kali R pangkat 8 min 1. A-nya tinggal ganti dengan 2. Jadinya 2 kali 2 pangkat 7 ini sama dengan 2 kali 128. Hasil akhirnya ketemunya 256. Jadi suku ke-8 adalah 256. Contoh kedua, jika mempunyai segulung pita yang akan dipotong-potong, jika panjang potongan pertama 5 cm dan potongan berikutnya 2 kali panjang potongan sebelumnya, maka panjang potongan kelima adalah A 10 cm, B 25 cm, D
Ini E-nya 180 cm. Diketahui panjang potongan pertama atau A itu sama dengan 5, panjang potongan berikutnya 2 kali panjang potongan sebelumnya, maka R sama dengan 2. Ditanyakan panjang potongan pita kelima atau U5. Nah, ini tadi diketahui penyelesaiannya U5 sama dengan A kali R pangkat 5 min 1 sama dengan A kali R pangkat 4. Nah, ini ganti aja. A-nya dengan 5, R-nya dengan 2. Jadinya sama dengan 5 kali 16, hasilnya 80. Jadi, panjang potongan pita kelima adalah 80. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa hubungi Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.